Berikan pengurapan yang baru malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan menjamah setiap kami, khususnya dalam program Gen Z Level Up for Jesus. Biar setiap anak-anak muda, orang-orang muda boleh dikuatkan ketika mereka merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berikanlah pengurapan yang baru. In the name of Jesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam komentar, terberkati lewat Gen Z Level Up. Ya, saudari terberkati lewat Gen Z Level Up, terus kemudian saudara sebutkan dari kotanya. Ya, izinkanlah saya juga membagikan kebenaran firman Tuhan, karena saya juga nggak mau lama-lama ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya mungkin kita juga punya ada kesibukan lagi nanti setelah ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua ya, buat setiap Gen Z, kalau boleh jujur, pernah nggak sih dalam kehidupan kita semua, ketika kita lagi scroll IG, scroll TikTok, terus kita lihat couple-couple yang kayaknya perfect banget dalam setiap hidup mereka. Mereka kelihatan cocok banget, ya gayanya matching, hobinya sama, fotonya estetik di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu setelah kita melihat medsos mereka semua, terus kemudian kita mulai melihat kehidupan kita sendiri. Lalu kita mulai bandingin gebetan kita atau pacar kita dengan standar yang sempurna yang sudah kita lihat tadi di layar handphone itu. Hati kita kecil, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, atau hati kecil kita mulai bertanya-tanya, apa ada yang salah dalam setiap kehidupan saya? Apa ada yang salah sama kehidupan gue? Kenapa saya nggak bisa seperti orang seperti itu? Gue nggak bisa dapetin orang seperti itu atau pasangan seperti itu. Saudara, perasaan itu yang bikin kita nggak percaya diri. Akhirnya bikin kita galau. Dan yang paling bahaya bikin kita mempertanyakan rencana Tuhan yang indah untuk kita di dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini Tuhan punya pesan yang lembut buat setiap kehidupan Gen Z dimanapun kalian berada. Tenanglah anakku. Aku nggak sedang mencarikanmu pasangan yang perfect. Aku sedang menyiapkanmu untuk memiliki pasangan yang purposeful. Nah, ini yang kita mau belajar pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu Saudari, khususnya Gen Z. Ada seorang pendeta pernah ngobrol sama seorang mahasiswa yang cerdas, yang aktif melayani. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini sudah berdoa, tapi kok jodoh saya nggak kunjung datang. Saya lihat teman-teman sepelayanan saya sudah pada dapat, tapi saya masih belum, Pak Pendeta. Saya masih sendiri. Apa saya nggak cukup baik ya Pak Pendeta? Lalu kemudian hati pendeta itu tersentuh mendengarnya. Saudara, mungkin ada di antara kalian yang pernah ngerasain hal yang sama. Ada perasaan bahwa kita tertinggal, bahwa ada yang kurang dari diri kita. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan seorang tukang kayu yang ahli, sebelum dia menyatukan dua potong kayu pilihan untuk menjadi sebuah meja yang kuat, meja yang cantik, saudara, dia harus memahat, dia harus menghaluskan dan mempersiapkan masing-masing kayu itu terlebih dahulu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan sang tukang kayu yang ahli itu sedang mempersiapkan setiap kehidupan kalian semua. Saudara, fokusnya bukan pada kapan kita semua disatukan, khususnya yang belum menikah ya, tetapi pada seperti, ya Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, seperti apa persiapanmu, itulah fokusnya. Bukan pada kapan disatukan, tapi pada seperti apa persiapanmu di dalam setiap hidupmu. Saudara, mungkin ada yang pernah mengalami pressure di dalam setiap kehidupan kalian semua. Lagi nongkrong, ya lagi santai sama keluarga, tiba-tiba ditanya, nak udah punya pacar belum? Gitu ya saudara yang kasih lihat Tuhan. Lalu kita cuman bisa senyum-senyum sambil berdalih, aduh lo lagi fokus kuliah nih mah. Tapi dalam hati galau saudari, galaunya level expert ya. Atau yang lebih ekstrim lagi, profil kita dijadikan bahan pamer oleh orang tua kita ke teman-teman mereka. Saudara, nih anak gue masih jomblo nih, yang minat silahkan, katanya saudara yang kasih lihat Tuhan. Seolah-olah status jomblo adalah sebuah penyakit akut ya. Status jomblo seolah-olah sebuah penyakit akut yang harus segera disembuhkan. Kita jadi merasa seperti produk yang lagi on sale, yang harus cepat-cepat laku sebelum masa promonya habis.
Saudara, tetapi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan punya timing yang jauh lebih indah daripada masa promo itu. Dia nggak mau kita jadi produk on sale yang dibeli karena tergesa-gesa. Dia mau kita, Bapak Ibu Saudari, teman-teman muda, menjadi mahkota yang berharga. Mahkota yang berharga yang ditempatkan pada waktu dan orang yang tepat untuk memuliakan Dia. Saudara, mari hari ini saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua untuk merenungkan bahwa jodoh kita bukan cari yang perfect, tetapi cari yang purposeful di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita semua Gen-Z hidup di mana algoritma IG, TikTok seolah-olah tahu siapa jodoh kita. Berdasarkan siapa yang kita stalk, kita like, kita share reelnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang mungkin sering dapat pertanyaan, ya juga sama tadi seperti itu, udah punya pacar belum? Atau lihat teman-teman seangkatan mulai posting foto couple goals di dalam setiap hidup mereka. Saudara, ini tekanan yang nyata. Dunia bilang cari yang gantengan, cari yang cantikan, cari yang karirnya oke, cari yang cocok semua hobinya. Standarnya dibuat setinggi-tinggi langit, hasilnya ternyata kita bisa jadi terus-menerus swipe. Di kehidupan nyata kita juga demikian, swipe saja karena nggak cocok. Ya, saudara, kita merasa tidak ada yang cukup baik, atau mungkin kita malah stuck dalam hubungan yang bikin kita bertanya, untuk apa sih aku di sini? Hari ini mari kita riset pola pikir kita. Kita tidak akan berbicara tentang menemukan pasangan yang sempurna, karena itu tidak ada. Tidak ada pasangan yang sempurna, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Percayalah sama Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Karena pasangan yang sempurna itu tidak ada. Kita akan berbicara tentang menemukan pasangan yang purposeful dalam setiap hidup kalian semua. Pasangan yang memiliki tujuan, purposeful partner di dalam hidup saudara. Ini bukan soal checklist, ya, setiap kriteria-kriteriamu itu. Tetapi soal calling, soal panggilan, bukan soal pencapaian, tetapi soal tujuan. Ketika saudara dan saya mencari pasangan yang purposeful, bukan yang perfect. Ya, kalau kalian punya rekan-rekan muda, anak-anak muda, sampaikan channel ini kepada mereka, khususnya yang lagi pacaran atau yang lagi cari pacar, supaya terberkati. Ya, kalau kelewatan malam hari ini, teman-teman semua bisa nanti lihat di channel YouTube Pastor Deso ya. Karena khotbah ini bagus buat kita orang-orang muda. Khususnya buat kalian yang sedang mencari pacar, mencari teman hidup, mencari jodoh dan lain sebagainya. Saudara, mari yang pertama kita mau belajar ya. Ya, bagaimana kita mencari pasangan yang purposeful, bukan yang perfect. Yang pertama, stoplah mencari the one. Stoplah mencari the one. Mulailah menjadi the one di dalam setiap hidup kita semua. Banyak dari kita sibuk berdoa, Tuhan, tunjukkanlah the one untukku, orang yang spesial. Maksudnya the one itu dalam setiap hidup saudara. Tetapi pernah gak kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jadikanlah aku the one. Pasangan yang spesial ini untuk pasangan yang nanti Engkau sediakan dalam hidupku. Pernah gak kita berdoa? Bukan hanya Tuhan hadirkan yang spesial itu, yang the one itu di dalam hidup saudara. Tetapi saudara hadir atau saudara memiliki kehidupan juga yang the one untuk pasangan saudara kelak. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 17 berkata demikian. Versi bahasa Indonesia sehari-hari, masing-masing harus hidup menurut keadaan yang ditentukan Tuhan baginya. Inilah perintah yang kuberikan kepada semua jemaat. Apa artinya? Sebelum kamu sibuk memikirkan siapa, Tuhan ingin kamu fokus pada di mana dan menjadi apa kamu saat ini. Tuhan lebih peduli dengan karaktermu daripada status hubunganmu. Biasanya kan orang kalau udah pacaran ya statusnya pacaran. Ada yang bucin, ada yang buat status dan lain sebagainya. Saudara ingat baik-baik, Tuhan lebih peduli dengan karaktermu daripada status hubunganmu. Dia sedang membentukmu, baik itu di kampus, di tempat kerja, di komunitas-komunitas kita, untuk menjadi pribadi yang matang, pribadi yang rendah hati, pribadi yang mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi mari orang-orang Gen Z, orang-orang muda, daripada menghabiskan energi untuk stok mantan atau stok gebetan dalam setiap kehidupan kalian semua,
Ini kan biasanya orang muda gitu ya. Kalau dia suka di stop, dilihat-liatin tuh ya, media sosial yang dia suka dan lain sebagainya. Saudara, daripada kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang demikian, mendingan kita investasikan waktu kita untuk berkembang. Amin. Investasikan waktu kita untuk berkembang. Ikut pelayanan, belajar skill-skill baru dalam setiap hidup kalian semua. Perdalam hubunganmu dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara, daripada ngabisin energi untuk stok mantan ataupun gebetan saudara dalam setiap hidup saudara. Teman-teman semua, orang-orang muda, jadilah orang yang secure in Christ, aman di dalam Kristus, yang identitasnya tidak bergantung pada ada atau tidaknya pacar dalam kehidupan kalian semua. Ketika kalian utuh di dalam Kristus, kalian tidak mencari seseorang untuk melengkapi kalian semua, tetapi kalian mencari seseorang untuk berjalan bersama dengan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini yang pertama, stop mencari the one, ya. Mulailah menjadi the one dalam setiap hidup saudara. Sebelum Daud diurapi menjadi raja, dia setia menggembalakan domba-domba ayahnya. Tuhan melihat kesetiaan Daud dalam peran yang kecil dan tersembunyi itu. Prinsipnya adalah Tuhan lebih memprioritaskan pembentukan karakter kita dalam musim tunggu, ya. Waktu-waktu waiting kita semua, dalam musim nunggu kita semua, daripada saudara terburu-buru, ya, mempertemukan kita dengan seseorang. Tuhan lebih memprioritaskan pembentukan karakter kita di musim tunggu kita masing-masing. Biarlah fokus utama kita bukanlah menemukan jodoh, tetapi menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dimanapun kita ditempatkan. Ketika kita setia dengan proses Tuhan, kita ini sedang dipersiapkan untuk hubungan yang sehat di masa depan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, belajarlah dari Daud. Dalam ilmu psikologi juga sama, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada ilmu atau istilah dalam psikologi, ya, konsep self differentiation. Psikologi modern, Bapak Ibu Saudari, teman-teman muda, menyebut pentingnya menjadi pribadi yang utuh. Pentingnya menjadi pribadi yang utuh dan memiliki identitas yang jelas sebelum kalian memasuki hubungan yang serius, tadi dalam pacaran, pernikahan dan lain sebagainya. Karena seseorang dengan identitas yang kuat, dia tidak mencari pasangan untuk melengkapi kekosongan dirinya, tetapi dia mencari pasangan untuk berbagi. Berbagi, ingat baik-baik, garis bawahi, berbagi keutuhan yang sudah dimilikinya. Amin. Bukan untuk melengkapi kekosongannya, justru karena dia sudah utuh ketika dia sendiri, saudara dikasih oleh Tuhan, dia rindu berbagi keutuhan yang sudah dimilikinya bersama nanti dengan pasangannya. Amin. Paham ya maksud Pastor Deso ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan? Maka saudari, pencarian jodoh yang didasari dengan rasa tidak aman, insecurity dalam setiap hidup saudara, atau saudara memiliki ketergantungan, ya, kodependensi dalam setiap kehidupan kita semua, justru akan melahirkan hubungan yang tidak sehat, melahirkan hubungan yang penuh dengan drama. Kalau saudara pacaran karena saudara ada rasa insecure dalam setiap hidup saudara, kalau saudara mungkin pacaran ada rasa saudara kasih lihat, oh gue mau bergantung sama cewek, sama cowok, atau sama materinya dan lain sebagainya, justru hal-hal itu akan melahirkan hubungan yang tidak sehat, ya, penuh dengan drama nanti dalam setiap hidup saudara. Itu dalam sisi psikologi kita belajar. Saudara-saudari, mari investasikan kehidupanmu. Perlakukan hidupmu seperti dashboard di mobil yang perlu diisi dengan barang-barang yang penting, daripada hanya memikirkan kolom status hubungan di medsos kita masing-masing. Kalau status jomblo kayaknya takut banget kalau ngisi status jomblo, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, saudara, isilah kolom-kolom ini, ya, spiritual growth. Apakah saudara mengikuti komunitas atau pemahaman Alkitab dalam setiap hidup saudara? Investasikan waktumu untuk bertumbuh di dalam setiap kehidupan manusia spiritualmu. Lalu kemudian saudari, investasikan hidupmu untuk skill maupun passion, asah bakatmu. Ya, ikutin kursus apapun, kursus yang kau sukai, ikuti. Ya, saya lagi sampaikan kepada Bu Gembala, kamu ikutlah kursus ini. Ya, walaupun kami sudah menikah, tapi saya sampai kamu ikutin kursus supaya terasah bakatnya dalam hal konteks ini. Anak-anak kami yang masih kecil, kami ajarin terus bermusik dan lain sebagainya.
untuk mengasah bakat. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, ikut kursus-kursus yang baru, explore hobimu. Ya saudari, invest dalam setiap dirimu. Ada skill, ada passion dalam hidup saudara. Lalu kemudian invest di dalam setiap hidupmu, emotional maturity, Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua. Kita belajar mengelola emosi dengan berkomunikasi dengan sehat. Ya, perlu ini di dalam setiap kehidupan orang-orang muda. Dan kita menginvestasikan di dalam setiap kehidupan kita semua, financial literacy yang keempat. Kita belajar mengelola keuangan, uang jajan, uang saku, uang gaji semua dengan bijak. Saudara, ubahlah setiap pertanyaan-pertanyaan dari kapan aku dapat pacar menjadi aku. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, aku nih lagi jadi versi terbaik apa nih buat bekal masa depanku nanti. Ya saudara harus temukan versi terbaik diri saudara ketika saudara sendiri. Jangan mikirin kapan dapat pacar, kapan kawin. Ya saudara yang kasih lihat Tuhan, kalau saudara tanya sama orang-orang yang udah kawin lama, kapan gue sendiri saudari. Ya ini hanya joke ya saudari. Ya bisa benar bisa juga enggak saudara yang kasih lihat Tuhan. Ya ayo kita belajar. Ini yang pertama Pastor Deso mengajak setiap kehidupan kita semua. Stoplah mencari the one. Mulailah menjadi yang the one, yang spesial. Ya di dalam pelatih sepak bola tuh saya pernah kenal namanya the special one gitu Bapak Ibu Saudari. Saudara tahu ya? The special one, Jose Mourinho. Dia menjadi the special one ketika dia melatih satu tim dan memenangkan kejuaraan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayo kita hadirkan ya dalam setiap kehidupan kita semua yang pertama ini. Yang kedua, untuk mencari pasangan yang purposeful, bukan yang perfect dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita belajar dari pencarian soulmate ke koneksi purpose mate di dalam hidup saudara. Ya, dunia romantisme Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua bilang kita harus cari soulmate, belahan jiwa dalam hidupmu. Seseorang yang sempurna untukmu. Tetapi Alkitab punya konsep yang lebih dalam mengenai hal ini. Bukan mencari soulmate, bukan mencari belahan jiwa, tetapi mencari penolong yang sepadan. Lihatlah Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mari kita lihat ayat ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kata penolong di sana dalam bahasa Ibraninya ezer. Ya, ezer. Ini bukan tentang kata yang lemah. Penolong itu bukan orang yang lemah. Kalau penolong itu berarti dia lebih kuat daripada yang ditolong. Saudara, kata yang sama digunakan untuk menggambarkan Tuhan sebagai penolong kita. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini adalah partner yang membawa kekuatan. Ini adalah partner yang membawa dukungan. Ini adalah partner yang membawa solusi di dalam setiap hidup kita semua. Ini adalah partnership. Bukan saudara ketergantungan di dalam setiap hidup saudara. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Itulah arti kata ezer, penolong ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu juga dikatakan di sana sepadan. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18 tadi. Saudara, yang kedua kata sepadan, kenekdo dalam bahasa Ibraninya. Ini berarti berdiri di hadapannya sebagai yang sejajar. Ya, sejajar saudari. Maka hubungan yang baik di dalam pernikahan suami istri itu sejajar, di atasnya adalah Tuhan. Ya, saudara, ini adalah partner yang membawa kekuatan. Partner yang membawa Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan seperti cermin yang berlawanan tetapi saling melengkapi. Bukan cloning yang sama persis, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi sepadan itu saudari yang dikasih oleh Tuhan adalah kombinasi yang saling menguatkan di antara pasangan tersebut. Jadi purposeful partner di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dia bukan mencari yang sempurna tanpa cacat. Ingat baik-baik. Kalau saudara sedang cari jodoh, cari pacar apapun namanya. Kalau saudara menggemari kata pacaran itu, ya walaupun di Alkitab tidak ada kata pacaran Bapak Ibu Saudari. Tapi di dunia modern kita mengenal kata istilah pacaran itu. Saudara, ketika kita mencari jodoh di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ingat. Karena saya mau mengajak kita semua jadi purposeful partner. Saudara, ini berarti dia bukan yang sempurna tanpa cacat.
tetapi yang dengan tulus ingin bertumbuh di dalam Tuhan bersamamu. Amin. Dia bukan pribadi yang sempurna tanpa cacat. Ya, ada kekurangannya pasti sana sini. Tetapi dia rindu dengan tulus ingin bertumbuh di dalam Tuhan bersama dengan kehidupan saudara. Itulah purposeful partner. Partner yang punya tujuan. Ya, ketika saudara berpartner dalam setiap kehidupan saudara, dengan pacar saudara, dengan jodoh saudara nanti. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, dia bukan yang punya semua hobi yang sama dengan kita, tetapi menghargai setiap passionmu. Dan dia mendukung purpose-mu di dalam Kristus. Dia menghargai setiap hobi kita semua. Walaupun hobi kita nggak selalu sama. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi pasangan itu menghargai setiap kerinduanmu, passionmu, dan terus mendukung tujuanmu di dalam Kristus dalam setiap hidup saudara. Dia tidak melarangmu untuk mencari Tuhan, berdoa ke rumah Tuhan dan lain sebagainya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah purposeful partner di dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara, purposeful partner di dalam setiap kehidupan kita semua adalah hubungan kalian bukan hanya tentang perasaan suka. Ingat ya, bukan hanya mengenai tentang perasaan suka, tetapi tentang visi yang sejalan. Mau dibawa kemana hubungan ini untuk kemuliaan Tuhan? Adakah visi yang sejalan dalam setiap kehidupan kita semua ketika saudara dan saya sedang berpacaran ataupun mencari jodoh ini? Ini adalah purpose made di dalam setiap hidup saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Seseorang yang dipanggil Tuhan untuk berjalan di sampingmu, untuk menyelesaikan race iman yang Tuhan tetapkan untuk kalian. Bukan supaya kalian terlempar dari setiap pertandingan iman kalian semua. Ngerti ya maksud Pastor Deso? Inilah yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saudara dari pencarian soulmate, kita berubah ke koneksi purpose mate di dalam setiap hidup saudara. Kisah Boaz dan Ruth bukanlah kisah cinta yang biasa, tetapi kisah tentang kesetiaan, kisah tentang integritas, kisah tentang penebusan di dalam setiap kehidupan mereka. Boaz bukan hanya tertarik kepada kecantikan Ruth, tetapi kepada kualitas karakternya. Lihatlah Ruth pasal 2 ayat 11-an Bapak Ibu Saudara. Saudara akan menemukan di sana bagaimana Boaz itu tertarik bukan hanya kepada parasnya Ruth, tetapi pada kualitas karakter yang dimiliki oleh Ruth. Hubungan mereka memulihkan masa depan keluarga mereka dan menjadi bagian dari garis keturunan Mesias. Saudara, maka pasangan yang purposeful di dalam setiap kehidupan kalian semua adalah mereka yang dipersatukan Tuhan, bukan hanya untuk saling mencintai, ya, tetapi untuk menyelesaikan misi yang lebih besar. Apa itu? Saling menumbuhkan dalam karakter dan berdampak bagi kerajaan Allah. Itulah saudara misi kita ketika saudara dan saya mencari jodoh. Ya, saling menumbuhkan, bukan saling menjatuhkan. Ya, saling berdampak bagi kerajaan Allah. Bukan hanya mikirin keluarga sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Bukan hanya untuk saling mencintai, tapi selesaikanlah misi yang lebih besar daripada Allah. Supaya saudara bertumbuh dalam karakter seperti Kristus dan berdampak bagi kerajaan Allah. Ya, ini kalau kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam psikologi saudara ada teori bernama secure attachment, yaitu hubungan yang sehat itu ditandai dengan keamanan. Jadi kalau saudara dan saya mau memiliki hubungan yang sehat, itu harus ditandai dengan keamanan, security. Ya, di mana masing-masing pihak bisa menjadi diri sendiri. Ya, ketika saudara berpacaran, saudara nanti menikah, saudara tetap bisa menjadi diri sendiri. Ya, kita nggak diatur-atur sana sini, tetap kita bisa menjadi diri sendiri, bisa saling mendukung, ya, dan menjadi pelabuhan yang aman satu sama lain. Ini mau, ya saudari, ini mirip konsep penolong yang sepadan di dalam Alkitab. Ya, dalam istilah psikologi adalah secure attachment. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hubungan yang sehat itu ditandai dengan keamanan. Mari, saudara, kita temukan pasangan model demikian yang bisa saling mendukung, ya, yang bisa saling menjadi diri sendiri dan saling mendukung dan menjadi pelabuhan yang aman satu sama lain dalam setiap hubungan jodoh maupun pasangan itu. Hubungan yang dibangun di atas fondasi tujuan dan nilai-nilai yang sama atau share value di dalam setiap hidup saudara, ini terbukti lebih tahan lama, ya, dan memuaskan secara psikologis dibanding hanya mengandalkan chemistry.
apalagi gairah seks sesaat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bangunlah setiap hubungan-hubungan itu di atas fondasi dan tujuan dan nilai-nilai yang sama. Share-lah value-mu dengan pasanganmu. Ya, share-lah value-mu dengan pacarmu. Share-lah value-mu dengan jodohmu itu. Bukan hanya mau deket-deket nanti belai-belai, peluk-peluk, cium-cium, lalu kemudian saudari booking kamar dan lain sebagainya. Saudara jangan mengandalkan hal-hal yang demikian. Itu gairah sesaat. Dan itu menyesatkan di dalam setiap kehidupan saudara yang belum menikah. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara, mari kita belajar untuk Gen Z. Buatlah filter berdasarkan tujuan, berdasarkan karakter, bukan hanya penampilan atau kesenangan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara tanya sama orang-orang yang sudah menikah sekarang, khususnya wanita-wanita mereka butuh pasangan yang ganteng atau butuh pasangan yang rajin, bertanggung jawab dalam hidup mereka. Saudara bisa tanya sama mereka yang sudah mengalami pernikahan beberapa tahun atau belasan tahun atau puluhan tahun. Ya, khususnya wanita-wanita. Mereka butuh pasangan yang ganteng atau pasangan yang bertanggung jawab, yang rajin mengasihi mereka. Pasti Bapak Ibu Saudari bukan yang ganteng. Ya, biasanya orang-orang muda itu ya pengennya yang ganteng, yang kayak Korea-Koreaan, saudara yang kasih lihat Tuhan. Ya, saudara pengen lihat kayak artis-artis Korea, padahal mereka punya drama-drama di balik kehidupan mereka juga, yang saudara nggak tahu. Ya, yang kita nggak tahu. Kita hanya tahu mereka di film saja, di dalam setiap hidup mereka. Ayo buatlah filter. Tanyakan pada diri sendiri tentang calon pasangan ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara bisa cek karakternya gimana. Apakah dia menghormati orang tuanya? Oh, itu bisa lihat Bapak Ibu Saudari. Lihat pasanganmu, hormat gak sama orang tuanya? Ketika bertemu dengan orang tuamu, sayang gak dia dengan orang tuamu? Bagaimana cara dia memperlakukan, misalkan ada pelayan di restoran, ya? Apa dia kurang ajar? Apa dia menghormati setiap pelayan juga di restoran, sekalipun uangnya banyak? Ini cermin karakter sebenarnya setiap kehidupan orang tersebut. Maka cek karakternya. Jangan hanya ngomongin cinta-cinta ya dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, cek visinya. Apa mimpinya? Apa tujuannya di dalam setiap kehidupan saudara? Atau dalam setiap kehidupan dia ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, teman-teman semua. Apakah dia punya goals yang positif? Atau hanya hidup ya, nanti pokoknya senang-senang aja. Pokoknya setelah ini senang-senang lagi dan senang-senang lagi. Apa yang menjadi goals di dalam setiap kehidupannya? Apakah ada mimpi dan tujuannya? Saudara bisa lihat visinya. Dengan saudara tadi share. Ya, makanya kalau ketemu saudari jangan cuma pegang-pegang Bapak Ibu Saudari. Tanya, share value, share nilai, nanti ke depan gimana? Nanti ini kira-kira kamu mau rindunya gimana? Share. Ya, apa mimpinya? Apa tujuannya dalam setiap kehidupannya? Sehingga saudara bisa melihat, oh ternyata visinya seperti itu. Lalu kemudian lihat lagi spiritual checknya. Saudara bisa lihat, saudara bisa mengecek setiap kehidupan spiritual orang tersebut. Pacar saudara atau jodoh saudara. Apakah imannya kepada Yesus membuatnya menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih murah hati, dan tentunya mengampuni dalam setiap kehidupan saudara. Maka ayo saudara, kita belajar dari Boas dan Rut ini. Perhatikanlah karakter yang loyal, perhatikanlah yang setia, perhatikanlah yang berintegritas dalam setiap hubungan-hubungan saudara sehari-hari. Saudara, karakter yang purposeful akan menarik perhatian orang yang purposeful juga di dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin. Jadi jangan cuma cari yang perfect, gak ada yang perfect. Carilah yang purposeful. Karena karakter yang demikian di dalam setiap kehidupan saudara akan menarik perhatian orang yang purposeful juga di dalam setiap hidup saudara. Maka amati apakah pasanganmu loyal, setia, berintegritas. Tapi kalau dia sudah tidak setia di zaman pacarannya, gak loyal, gak berintegritas, belum bekerja dan lain sebagainya, udah umur-umur tertentu, yang mau nikah misalkan tapi gak kerja, enggak, jangan mau saudara yang kasih lihat Tuhan. Ya, mau seganteng apapun, secantik apapun, ya khususnya yang ke wanita, ke pria, lihatlah dia harusnya bertanggung jawab. Udah umur-umur tertentu harus bekerja. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan, harus memiliki karakter yang baik, harus belajar setia. Kalau dia udah masa pacaran udah lirik-lirik sana kiri, kanan lirik kanan, Bapak Ibu Saudari, ya bukan tidak mungkin potensi yang lebih besar akan terjadi dalam setiap pernikahannya kelak. Ya, jangan bilang oh nanti bisa berubah kok kalau sama saya. Saudara, itu karakter, habit, ya.
habit di dalam setiap kehidupan mereka. Kalau mereka sudah tidak setia di dalam setiap hubungan pacaran, maka mereka ada kemungkinan potensi yang lebih besar ketika di dalam setiap pernikahan mereka pun akan melakukan tindakan-tindakan ketidaksetiaan itu. Ya, inilah yang kedua, saya mau mengajak kita semua dari pencarian soulmate kepada purpose mate. Carilah pasangan yang punya tujuan dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang ketiga, Gen Z dimanapun kalian berada, ya, kita lagi belajar mengenai cari pasangan yang purposeful, bukan sekedar yang perfect. Saudara, sering kali kita trial dan error dalam setiap kehidupan kita semua. Gaya pacaran kita, ketika kita mencari jodoh dalam setiap hidup kita semua, kita sedang trial error dalam hidup kita semua. Harusnya bukan trial dan error, harusnya adalah trust and wait. Percaya dan menunggu. Di dunia yang serba instan kita terbiasa dengan trial dan error. Pacaran itu dicoba-coba, kalau nggak cocok nanti unfollow. Ya, kalau nggak cocok nanti di block, kalau nggak cocok nanti dicari lagi. Tetapi apakah cara ini membawa kepuasan sejati dalam setiap hidup kalian semua? Seringkali malah menyisakan luka, menyisakan kekecewaan. Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, trust and wait. Percayalah dan menunggu. Ini bukan berarti pasif. Ini adalah postur hati yang aktif, yang mempercayai kedaulatan Tuhan. Sambil kita setia pada proses yang Dia jalankan di dalam setiap hidup kita semua. Kita percaya bahwa Allah kita setia. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat. Bahkan ketika Adam tidur saja, Dia memberikan Hawa. Apalagi kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, Adam gak cari-cari. Tuhan yang memberikan Hawa ketika dia tertidur. Saudara, percayalah kedaulatan Tuhan sambil kita setia pada proses yang Dia jalankan di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, khususnya yang belum menikah nih ya. Kalau yang sudah menikah ya jangan seperti ini. Ini khusus buat Gen Z yang belum menikah, yang sedang mencari jodoh, ya, yang sedang pacaran, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan yang sedang cari pasangan. Bukan pasangan yang sempurna, tetapi yang purposeful yang kita belajar. Jadi libatkanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Serahkan seleramu, serahkan keinginanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, bukan jenisku dan gebetanku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Aku sih maunya seperti ini, tapi Tuhan, ya jangan keinginanku Tuhan, tetapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap pasangan hidupku. Amin saudari. Serahkan seleramu, keinginanmu kepada Tuhan, khususnya dalam konteks sedang mencari pasangan hidup. Ayo, libatkanlah komunitas. Ceritakan kepada orang tua rohanimu, mentormu, pemimpin yang kamu percayai di dalam setiap hidupmu. Maka perspektif mereka seringkali lebih objektif daripada perasaan kita yang naik turun di dalam setiap hubungan-hubungan pacaran itu. Saudara, mari libatkan setiap orang-orang yang kita percaya, mungkin teman, ya ingat ya, bukan teman yang imannya not good, tetapi teman-teman yang imannya baik. Ya, saudari bisa percaya kalau ngomongin tentang yang baik, dia pun juga bisa kasih masukan yang baik. Kita punya teman-teman model demikian, tetapi juga ada teman-teman yang asalnya plus, asal ngomong. Jadi saudara juga jangan asal-asal. Ya, kalau saudara sudah menemukan mentor rohani, sampaikan kepada pemimpin yang kamu percaya itu. Ya, lihatkan mereka, pasangan saudara. Seringkali mereka lebih objektif dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu kemudian jagalah kemurnian dan batasan di dalam setiap gaya pacaranmu. Ya, jagalah kemurnian dan batasannya. Dengan apa? Dengan menghormati tubuh. Menghormati tubuh dan hati juga satu sama lain. Itu adalah bentuk ibadah. Kamu jangan pegang-pegang toel-toel ya. Yang cowok ke cewek, cewek ke cowok. Ya, jangan saudara buat batasan di dalam setiap hidupmu. Kalau kamu lagi berduaan, carilah di lampu-lampu yang terang. Ya, kalau saudara senang ya berduaan, tapi cari lampu yang terang. Jangan cari lampu yang gelap-gelapan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau bisa lampunya yang 1000 watt biar kepanasan. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Hormati tubuhmu, hormati tubuh pacarmu. Ya, hormati hati mereka satu dengan yang lain. Itu sebagai bentuk ibadahmu. Karena hubungan yang purposeful itu berarti menjaga kekudusan.
Karena tahu bahwa hubungan ini adalah milik Tuhan. Ingat lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang jahat, apa yang baik. Gitu ya kalau tidak salah lagunya itu. Saudara ingat mata Tuhan melihat. Ya jangan jangan kau pikir mata Tuhan itu buta gak ngelihat yang kau lakukan. Ya di tempat-tempat yang tersembunyi. Ayo jaga kemurnianmu. Jaga batasan di dalam setiap hidupmu. Ya dengan gaya pacaranmu itu. Inilah yang ketiga saya mau mengajak kita semua. Beralih daripada trial dan error. Menjadi trust and wait. Ya percaya dan menunggu dalam hadiratnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hiduplah seperti Yusuf yang penuh dengan penantian. Ya walaupun ada ketidakadilan dalam setiap hidupnya. Dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara. Namun Tuhan menyertai Yusuf di dalam setiap prosesnya. Kejadian 39 ayat 21. Semua tahapan hidupnya, bahkan yang pahit itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin yang menyelamatkan banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Maka saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini, masa tunggu ya, itu seperti saudara dikasih oleh Tuhan. Dan bahkan jalan memutar dalam hidup kita tidak pernah terlepas dari pengawasan dan rencana Tuhan. Masa tunggu maupun U-turn saudara mesti ke kiri ke kanan walaupun tampaknya lama itu. Ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ingat baik-baik itu tidak pernah terlepas dari setiap pengawasan dan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Maka trust and wait. Percayalah dan tunggulah. Itu adalah aktivitas iman yang mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja di belakang layar untuk kebaikan-kebaikan kita semua. Amin, saudari dikasih oleh Tuhan. Mari. Ada di dalam istilah psikologi delay gratification. Konsep ini saudari yaitu memiliki kemampuan menunda kepuasan sesaat untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Ada orang-orang yang gak memilih untuk berpacaran dalam setiap hidup mereka. Saya pokoknya pengen kerja dulu. Saya pengen berbisnis, saya pengen sukses dulu. Nanti pacaran itu nanti saja. Ada juga yang seperti itu. Ya ini baik juga ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini seperti ya konsep ini. Delay gratification. Kemampuan menunda sesaat. Untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Ini adalah indikator utama kesuksesan dan kesejahteraan hidup. Ya dalam banyak penelitian. Dalam konteks hubungan. Saudara ini berarti menolak hubungan-hubungan yang instan. Yang tidak sehat. Untuk menanti ya hubungan yang benar dan bermakna di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya kalau sekarang kan ya, kalau saudara, kalau dulu kita biasanya pacaran itu saudari biasanya orang-orang teman-teman hidup. Kalau enggak dari teman-teman kita kecil, teman-teman sekolah, teman-teman kantor ya, teman-teman sekitar kita semua. Sekarang saudari zaman sekarang, itu teman hidup itu bisa kita cari lewat online. Enggak kenal pun kita bisa tahu ya lewat online. Jadi hati-hati dengan pola-pola yang demikian yang kita mengenal secara instan. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus lihat bibit bebet bobotnya. Ya jangan asal-asalan walaupun saudara kenal secara medsos dan lain sebagainya. Kenallah baik-baik latar belakangnya, ya keluarganya, sifatnya, sikapnya. Kenali baik-baik sebelum saudara menikah. Saudara, ayo kita belajar. Sekali lagi dalam konteks hubungan ini berarti menolak hubungan yang instan yang tidak sehat. Ya, apalagi kalau saudara ke medsos, lalu kemudian cari-cari nama, cari-cari orang, lalu kemudian untuk menjalani hubungan-hubungan yang tidak baik, ya, hubungan-hubungan yang tidak sehat. Saudara, ayo tinggalkan hal itu. Maka pola hubungan trial dan error itu seringkali meninggalkan emotional baggage, Bapak Ibu Saudari. Ada luka emosional yang ditinggalkan. Kenapa? Ya, karena saudari dikasih oleh Tuhan, kamu hanya trial dan error. Ya mencoba nanti gagal cari lagi, mencoba gagal cari lagi. Lalu kemudian nanti kamu bilang, oh semua wanita sama saja. Oh semua laki-laki sama saja. Ya kamu nyarinya di mana? Ya sampai kamu ngomong demikian. Ya akhirnya yang ada adalah luka emosional yang timbul ketika hubungan itu gagal. Ya ada sinisme terhadap cinta. Udahlah gue gak mau pacaran lagi. Semua cowok sama aja. Semua cewek sama aja. Ya akhirnya kita sinis terhadap cinta dalam hidup kita semua. Yang justru menghambat kita untuk membangun hubungan yang dalam dan tulus di masa depan. Makanya ayo kita belajar. Ya, seorang orang muda khususnya di channel Pastor Deso. Belajarlah percaya dan miliki waktu tunggu di dalam setiap hadirat Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat setiap kehidupan kalian semua.
Yang setuju katakan amin. Khususnya yang belum nikah katakan amin. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Ayo ya buat Gen Z. Ya active waiting dalam setiap hidup kalian semua. Bukannya pasif atau passive waiting. Ini menunggu secara aktif bukan pasif. Bangunlah spiritual dalam setiap hidup saudara atau manusia spiritualitasmu. Ketika ada rasa kesepian atau galau datang, jangan langsung lari ke aplikasi kencan. Ingat baik-baik hal ini. Larilah kepada Tuhan. Jangan ke aplikasi kencan, saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya lari kepada Tuhan. Di dalam doa, curhat kepada Tuhan. Tuliskan pergumulanmu di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama Tuhan, aku lagi bergumul dalam hal ini. Curhat sama Tuhan, jangan cari aplikasi kencan. Bangunlah spiritual saudara dalam setiap kesendirian saudara. Lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat ya, buat kalian semua daripada membuat daftar kriteria fisik, biasanya ini cewek-cewek umur-umur 20 ya, 20-an, 19-an, 20-an lah ya, di bawah 30 saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka seringkali membuat kriteria fisik. Oh saya nanti kalau punya pasangan hidup maunya yang putih kayak artis Korea. Nanti kalau bisa kaya dan lain sebagainya. Biasanya 20-an begitu. Nanti 25 kok gak datang-datang. 27 Tuhan gak datang. 30 gak datang-datang. Seperti kriteria kita ya, kita buat banyak kriteria. Umur 35 belum datang-datang. Akhirnya kita sell diri kita. Kita obral, udah deh. Siapa aja yang mau, ayo kawinin gue. Gitu saudari ya. Siapa aja yang mau. Ya. Karena kita berpikir umur kita udah semakin tua. Aduh saudari yang kasih oleh Tuhan, jangan seperti itu. Dalam setiap hidup saudara. Daripada membuat daftar kriteria fisik itu, buatlah saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Seperti ya bendera hijau. Green flag dalam setiap hidup saudara. Bendera hijau. Buatlah daftar bendera hijau. Contohnya misalkan dia takut Tuhan. Ya ini bendera hijau. Boleh saudara melanjutkan hubungan. Misalkan apalagi, oh dia rajin ibadah. Dia rajin melayani. Saudara, oh ini bendera hijau. Boleh saudara menjalani hubungan. Ya bisa terus. Atau saudara dan saya bendera hijau, oh bisa berkomunikasi nyambung nih. Komunikasinya baik, kasih bendera hijau. Kalau saudara dan saya nggak ada komunikasi nyambung, dia tidak rajin ibadah, dia tidak setia, dia tidak suka melayani. Saudara keluarkan bendera merah. Nggak perlu lah jalanin hubungan seperti ini. Ya, apalagi kalau ditanya, tujuan hidupmu gimana? Gue mah gini-gini aja lah. Gue nggak kerja juga nggak apa-apa lah. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Udah kasih bendera merah kalau ada seperti itu. Karena kita semua harus hidup dengan tujuan. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, daripada saudara buat daftar kriteria fisik, saudara buatlah green flag tadi. Ya, bendera hijau atau bendera merah. Saudara harus jalan atau tidak dalam setiap hidup hubungan saudara. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini berarti saudara harus bijak dalam setiap membuka percakapan-percakapan. Bahkan percakapan-percakapan yang terlalu intim, terlalu dalam, saudara harus bijak. Ya, kalau udah aneh-aneh, menjurus ke aneh-aneh, saudara jangan saudara bermain-main ke dalam percakapan yang aneh-aneh. Nanti saudara ingin jadi melakukan dan lain sebagainya. Ya, kalau ada setiap percakapan-percakapan yang terlalu intim dan lain sebagainya, jadilah bijak. Hindari setiap percakapan-percakapan demikian. Atau saudara mungkin ada memberikan harapan yang tidak jelas kepada orang lain. Ayo. Kata kuncinya ingat ya, hormati. Hormati prosesmu. Hormati juga proses orang lain atau pasanganmu itu atau jodohmu itu. Dan hormati waktu Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kesimpulannya, Tuhan tidak sedang menuliskan cerita cinta yang perfect untuk kalian semua. Khususnya Gen-Z yang belum menikah. Karena itu adalah fantasi dalam kehidupan kita semua. Itu dalam bukan dunia real. Ya, tetapi dia sedang menuliskan cerita. Ya, setiap cinta-cintamu yang purposeful dalam hidup saudara, yang bermakna, yang bertujuan, yang penuh dengan makna, yang akhirnya dapat membentuk karaktermu, yang pada akhirnya nanti bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara, mari bersama-sama, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara, biarlah saudara boleh terberkati tentunya lewat tema ini. Saudara mencari pasangan bukan yang perfect, tetapi yang purposeful dalam setiap hidup saudara. Mari Gen Z, mungkin hari ini hatimu masih berat. Mungkin masih ada rasa kesepian. Saudara, atau mungkin kalian bertanya, kapan Tuhan? Ya kapan Tuhan aku dapat pasangan?
Mungkin ini mengganggu kalau ada orang-orang juga yang bertanya, kapan kamu menikah, kapan, dan kapan. Saudara, mungkin ada luka juga dari hubungan masa lalu saudara. Dengarkanlah suara Tuhan yang berkata lembut kepadamu saat hari ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Karena itu tidak ada. Tidak ada. Saudara, tidak juga bahwa perjalananmu akan selalu mudah. Karena itu juga tidak ada. Tetapi dia berjanji, saudari, dengan dirinya sendiri, bahwa dia akan melengkapi segala kekuranganmu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kasihnya adalah pelengkap yang paling sempurna. Saudara, mari bersama-sama. Tuhan tidak menjawab pertanyaan siapa jodohmu, tetapi dia memanggilmu untuk percaya kepada siapa dirinya yang sanggup menghadirkan pasangan hidup itu kelak di dalam setiap hidup saudara. Dia adalah Bapamu yang baik, yang tidak pernah memberikan ular ketika anaknya minta ikan. Dia pasti merancangkan rancangan damai sejahtera dan penuh harapan untuk kalian semua. Oleh karena itu pada kesempatan saat hari ini bukan tentang memberi hidupmu untuk seorang pacar atau calon pasangan, tetapi menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa dia punya waktu yang terbaik untuk menghadirkan teman hidup, pasangan hidup kelak di dalam setiap hidup saudara. Ketika dia menjadi pusat hidupmu, segala sesuatu itu saudara yang dikasih oleh Tuhan itu menjadi sedikit demi sedikit sirna. Ya, termasuk hubungan-hubungan yang purposeful. Saudara juga nanti akan Tuhan tambahkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bagi yang mau menyerahkan seluruh hidupnya, masa lalunya, bahkan masa depannya, dan tentu saja masa percintaanmu ke dalam tangan Yesus yang penuh kasih dan berdaulat. Mari saya mau mengajak pada setiap kehidupan saudara dan saya untuk benar-benar berkomitmen malam hari ini dan percaya pada rencana Tuhan. Nantikan waktu Tuhan dan belajarlah menjadi pribadi yang purposeful bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus terlebih dahulu sebelum saudara mendapatkan pasangan-pasangan itu di dalam setiap hidup saudara dan ya tentunya teman-teman yang belum menikah. Biarkan dia yang menjadi sang pemimpin dalam setiap cerita hidupmu maupun kisah percintaanmu semua. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat khususnya buat genzi-genzi yang sedang mencari pasangan. Ya, ingatlah, bukan pasangan yang perfect, tetapi yang purposeful, yang bermakna dan memiliki tujuan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Kami datang pada saat hari ini dengan hati yang terbuka. Pada saat hari ini kami letakkan di hadapan tata kasih karuniamu semua kegalauan kami akan masa depan, semua luka dari hubungan yang pernah gagal di dalam setiap hidup kami, semua standar dan daftar sempurna kami yang egois, semua ketidaksabaran dan ketidakpercayaan kami. Bapa, gantikanlah itu semua dengan iman yang percaya bahwa rancanganmu adalah yang terbaik. Kesabaran untuk terus tumbuh di musim tunggu dalam kehidupan kami semua. Mata yang terus bisa melihat tujuan dan karakter, bukan hanya penampilan setiap jodoh maupun pacar pasangan kami. Biarlah hati kami semua Tuhan hanya puas dan utuh di dalam Tuhan saja, bukan di dalam pacar kami. Sehingga kami tidak mencari-cari kepenuhan dari ciptaan yang lain, karena kami hanya mendapatkan kepenuhan yang sejati kepada Engkau Allah, Sang Pencipta hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami percaya bahwa pada waktunya Engkau akan mempertemukan kami semua dengan orang yang tepat, seorang penolong yang sepadan. Bukan untuk kebahagiaan kami saja, tetapi untuk misi dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Aku berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah orang-orang muda dalam studi mereka, dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Berkatilah dalam keluarga, rumah tangga. Setiap kehidupan mereka boleh diberkati. Bahkan dalam hubungan-hubungan mereka Tuhan berkati. Setiap usaha bisnis mereka diberkati. Pekerjaan mereka pun diberkati oleh karena Tuhan yang terus hadir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap jiwamu. Diberkatilah setiap hidupmu. Dan biarlah Tuhan jagai setiap istirahatmu, mengawalmu sampai esok pagi. Dan biarlah Tuhan sendiri memberikan kekuatan kesehatan yang selalu sempurna dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini?
Saudara yang terberkati jangan lupa, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa tulis seperti itu, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, ya kita program buat Gen Z ini ada setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 7, ya jam 7 waktu Indonesia Barat. Sabtunya biasanya mulai lebih cepat setengah 7. Ya saudari, kalau kalian orang-orang muda rindu datang, ya lewat channel Pastor Deso, tentunya dengan kebenaran-kebenaran yang selalu fresh setiap waktunya, saudara bisa bertumbuh bersama-sama dengan channel ini. Ya, tentunya bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus yang kulayani dalam setiap kehidupanku sejak masa mudaku. Ya teman-teman semua. Lalu kemudian yang kedua, kalau saudara bisa bangun pagi-pagi, saudara bisa bangun ya lebih pagi, mungkin jam 6, jam 7, nanti setengah 8. Ya setengah 8 waktu Indonesia Barat ada program refresh dan reset setiap hari. Senin sampai Sabtu. Kalau saudara terberkati, saudara juga bisa datang di channel pagi ya, di Pastor Deso di program pagi maksud saya. Nama programnya Refresh dan Reset. Sudah banyak orang-orang yang terberkati di channel pagi hari saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Jadi saudara bisa bergabung juga dalam channel pagi hari di channel Pastor Deso. Jangan lupa di follow di TikTok, di YouTube juga ada, di follow, di subscribe semuanya. Tonton kembali khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya sehingga itu bisa memperlengkapi manusia spiritualitasmu setiap hari. Ingat, kita semua punya manusia spiritualitas yang perlu saudara dan saya kasih makan. Ya, jangan cuma makan setiap minggu ke gereja, kurang sekali. Ya, datanglah setiap hari, makanlah seperti saudara makan 3 kali sehari kan setiap hari. Ayo minimal 1 kali sehari saudara makan setiap kebenaran firman Tuhan untuk manusia spiritualitas saudara. Mau di pagi hari, mau di malam hari sebelum saudara istirahat. Mungkin saudara lagi jalan bekerja, mungkin lagi macet-macetan, atau mungkin lagi istirahat siang, saudara bisa kembali datang di channel Pastor Deso. Tonton YouTube-nya saudari, sangat-sangat banyak tema-tema yang memberkati. Sudah hampir sekitar mungkin 250-an khotbah di sana yang sudah saya tampilkan. Jadi saudari dikasih Tuhan, demikian pelayanan Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita. Saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih saudara-saudari, buat kalian juga yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, dukungan ya, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan-persembahan demikian. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Bagi kalian yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan ya persembahan syukur, persembahan kasih, donasi maupun support, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Di sana nanti ada BCA atas nama istri saya maupun Social Bus. Ya, bagi orang Indonesia gunakan BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang luar negeri seperti Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya, saudara-saudari bisa menggunakan Social Bus ya. Tapi kalau generasi yang sekarang kan suka menggunakan yang simple. Jadi 2 metode itu menurut saya simple. Saudara bisa menggunakan BCA ataupun Social Bus kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan ya. Dan kalau saudara terberkati lewat channel ini, kalau enggak juga enggak apa-apa Bapak Ibu Saudari. Gak usah pusing-pusing ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara terberkati, memang saudara mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan rindu mendukung setiap pekerjaan Tuhan, menjadi rekan sekerja pelayanan pekerjaan Tuhan dalam channel Pastor Deso. Saudara bisa dukung pelayanan ini dengan tulus ya, tentunya dalam setiap hidup saudara dan saya. Untuk saudara berlatih memiliki kehidupan yang murah hati. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Saya sapa dulu nih ya, karena channel malam hari ini kan spesial buat orang-orang muda. Pak Bembeng, Tuhan Yesus memberkati ya. Bu Agnes Simba, Pak Supri, Nini Gaul, Abigail, Ezra, Marlene Malau, God bless you, Rose, Wati Ferida, you know there, JHN, Yuli Hastuti, Bu Chinmoy, Bu Jenti Swendar, Pak Bayu Ardi, Lydia 70, Sumini, Jayatanda 2, Agustina Galung, Winnie Ajal, Akila, Febrianti, user 617335, Awe Jessica, Sugiharto, Yunus Lote, Ira Puspita, Ibu God bless you ya, Maria Humowi, ya Mitse, Edi Ginting, Sweety 1408, Mendirna Yansun, Ernest Naburis, Suhendar, Tianho, Yasmail, Abo, UBGWN, Eri Sandi, Rosnes Solihin, Emi, ya siapa lagi nih, Oma Kece, Latif, Agro Copalm dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah setia. Sekali lagi selamat beristirahat ya teman-teman semua, buat kalian semua. Saya mohon undur diri dari Pastor Deso teman-teman semua.
Ya, jadi selamat malam. God bless you. Saudara juga bisa mungkin menontonnya selamat pagi ya, di pagi hari, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam buat kalian semua. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bless you. Bye-bye. Semangat selalu ya Gen-Z. Kalau ada setiap kebutuhan-kebutuhan khusus ataupun rindu didoakan, jangan lupa saudara yang mau konseling ataupun mau berbagi kerinduan pergumulan minimal, kami akan doakan. Saudara bisa chat di pelayanan TikTok Pastor Deso. Di TikTok itu bisa chat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara punya pergumulan-pergumulan khusus, mau curhat dan lain sebagainya, mau dilayani, saudara bisa langsung saja chat kepada Pastor Deso di TikTok ya. Haleluya. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat malam. Selamat bobo buat kalian semua.